Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutan dari Bu Rina. Tadi mengingatkan kembali ya Bapak Ibu, tolong tetap hadir dalam kegiatan workshop ini dan tidak lupa nanti setiap peserta juga akan diminta untuk membuat asesmen. Betul Bu Rina? Nanti sebagai pengesahan untuk kita dapat sertifikat. Bapak Ibu yang saya hormati, acara selanjutnya ini adalah presentasi dari Pak Rusmantoro dari MTSN 1 Bantul terkait dengan asesmen formatif. Semoga Bapak bisa share screen juga nggih nanti. Ya, sebentar. Saya problem. Dan nanti gimana ya maksudnya? Terus ngomong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, terdengar suara saya? Dengar Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat ya Ibu Ketua MGMP Bu Rina Darwati, yang terhormat ya para pengurus MGMP dan juga teman-teman anggota MGMP MTS Kabupaten Bantul. Pertama-tama ya puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala ya, pada kesempatan ini ya kita bisa bertemu kembali dalam daring ya. Dan saya terus terang ya agak gagok juga lama nggak menggunakan Zoom ini, sehingga berkali-kali tanya pada Bu Anu. Ya, perlu kami sampaikan ya pada Selasa yang lalu ya, saya full ngajar ya, sehingga juga saya informasi nggak tahu betul ya, sehingga mendadak ya dan nggak bisa mengikuti gitu. Kemudian ya juga ya ini tidak banyak informasi yang saya ketahui ya terkait setelah adanya pemaparan ya, tentang asesmen. Ketika tanya pada teman-teman gitu ya, hanya pembagiannya lewat WA nggih, Bapak Ibu nggih, kalau nggak keliru nggih. Makanya nggih, saya nggak tahu apakah soal yang saya buat itu soal yang formatif atau sumatif gitu ya. Karena harapan saya ya, dulu ketika sudah ada pemaparan itu kita buat bersama-sama ya, sehingga ada koordinasi yang matang ya. Misalnya yang akan kita fokuskan itu soal kelas berapa, soal kelas 7, kelas 8 ya, karena kelas 9 ke MTS 9 sudah melakukan kurikulum merdeka kelas 9 ya. Kelas 8 gitu ya. Kalaupun kelas 7 ya, kita akan memfokuskan ya pada satu semester ya, atau pada ya satu bagian tertentu ya. Karena kalau kelas 7 itu kan ada 6 ya, 6 materi ya, 6 bab gitu. Kalau yang semester 2 ya, kita membahas tentang teks berita, kemudian yang kedua itu teks tanggapan, ya, yang ketiga adalah teks surat. Ada 3 teks itu. Di antara ya ketiga teks itu ya, kalau kita cermati ya, saya sebelum memaparkan ini ya, nanti soal yang saya buat ya. Di antara ya ketiga teks itu ya, misalnya kita bahas saja teks tanggapan ya. Teks tanggapan itu kalau yang di kurikulum 2013 ya, itu kan di kelas 9 ya. Itu pun teks tanggapan kritis itu ya. Kemudian ya, ada juga ya teks tanggapan yang wujudnya adalah ulasan ya, yang disampaikan di kelas 8. Makanya sebetulnya saya juga menjadi bingung ya, apakah teks itu yang menentukan itu dari Kemendikbud ya. Kalau setahu saya dulu awal-awal membaca ya, kurikulum itu teks itu yang menentukan adalah komunitas guru yang ada di sekolah masing-masing gitu ya. Karena kita sesuaikan dengan keadaan siswa.
misalnya teks berita yang kelas 7 ya, teks berita kelas 7 itu ternyata ya bukan berita langsung ya. Yang ditampilkan di situ adalah berita khusus, yaitu berita yang terkait dengan eksplanasi ya. Teks berita eksplanasi ini kan lebih kompleks ya daripada ya berita yang langsung gitu, seperti itu ya. Sehingga ketika kita praktekkan ya di kelas 7 ya, ini kalau di kelas saya ya, kelas saya itu 2 kelas ya tidak bisa berjalan lancar ya, sehingga saya hanya menggunakan ya teks berita yang bukan teks berita eksplanasi. Itu pun ya kalau tidak pelan-pelan ya juga hasilnya tidak akan maksimal. Makanya ketika membuat soal pun ya apakah harus mengikuti seperti itu, apakah MGMP menentukan materi sendiri atau batasan ya, batasan tentang teks itu tersendiri. Itu yang teks berita. Kalau saya lebih senang ya misalnya kita ya sebagai MGMP ya kita tentukan ya, mengingat ya keadaan siswa ya, yang ada di sekolah masing-masing. Karena ya dari teman-teman saya ya, yang ada di MTS 1 itu juga mengalami kesulitan ya untuk mengemukakan ini apa, mengajarkan ya yang teks berita ataupun teks yang kedua ini ya teks tanggapan. Dan bukunya ya juga ya berkali-kali saya selalu mengkritisi bukunya ya, bukunya juga tidak familiar untuk kita gunakan ya. Karena memang ya satu ya materinya itu terlalu detail langkah-langkahnya itu. Sehingga misalnya harusnya ya materi tertentu ya harus dikat, nggak perlu diajarkan ya, di situ dituliskan gitu. Yang itu yang pertama. Yang kedua ya terlalu kompleks gitu seperti itu. Kemudian yang teks tanggapan yang kedua, yang teks tanggapan ya, yang teks tanggapan itu ternyata ya setelah saya pelajari di buku paketnya ya itu sangat luas ya, tidak hanya teks tanggapan yang terkait dengan ulasan ya. Tetapi ya beberapa buku yang ada ya, itu menafsirkan ya teks tanggapan itu lebih ke teks ulasan atau resensi ya. Ini kan akhirnya menjadi apa? Double ya dengan yang kelas 8 ya. Walaupun kelas 8 itu dilabeli fiksi gitu ya, tetapi ya fokusnya ya pada resensi buku ya. Sekarang istilahnya menggunakan kata resensi gitu ya untuk kelas 8. Pak Ros, mohon izin. Nggih. Pangapunten Pak Ros, karena ini kan waktunya juga tidak terlalu panjang ya, pangapunten. Saya tidak bermaksud untuk memotong, Nggih. tapi Ya. mungkin bisa disampaikan asesmennya mawon sih Bapak. Terima Nggih. kasih. Ya. Bu Rengeser berapa Bu? Anu share screen-nya gimana itu? Share screen di tengah itu Pak, ada yang warna hijau. Sebentar, nggih. Ketemu. Terus yang sudah dibuka kan? Kita buka bareng ya tadi. Dibuka dulu yang tadi. Nah, langsung klik ya. Terus cek. Sebentar, tutup dulu. Oke, sebentar ya Bapak Ibu, ini nggak familiar ya saya. Jadi satu berarti screen terus ini ya. Terus nilai ini berapa? Sini ya. Sudah ya Bapak Ibu, tampak ya? Saya terlihat Pak Ros. Kelihatan Pak. yang terkait dengan tanggapan gitu ya. Nanti mohon ya tanggapannya itu ya. Saya radong itu tentang soal. Yang ini terkait dengan teks tanggapan. Yang pertama, ya, indikatornya, ya, disajikan kutipan teks tanggapan kritis, siswa dapat menentukan tanggapan positif ya. Maaf ya, ini yang terakhir ya. Yang pertama ini ya. Disajikan paragraf teks tanggapan, siswa dapat menentukan jenis tanggapan penulis dalam teks tersebut ya.
Ini nggih, bacaannya saya ambil ya dalam buku paket. Gitu. Bacaannya dalam buku paket kelas 7 ya. Kemudian siswa diminta untuk menentukan jenis tanggapannya. Karena ya kalau tanggapan ya di kelas 8 dulu ya teks ulasan itu ada terkait dengan isi bahasa ya, kemudian juga terkait dengan fisik buku ya. Kalau yang sekarang itu ya ada tanggapan yang jenisnya menolak, menyetujui dan saran atau rekomendasi. Oke, Bapak Ibu bisa dibaca ya soalnya ya. Nanti saya bagikan mungkin ya. Kemudian yang kedua indikatornya ya terkait dengan ringkasan isi teks. Kalau di materi ya kelas 7 ya, sebelum ya memulai teks tanggapan ya, siswa diminta membedakan ya antara ya buku fiksi dan non fiksi ya. Kemudian juga ya memahami isinya itu. Ini saya ambilkan ya salah satu ya buku yang terkait dengan buku non fiksi ya. Ada 2 paragraf yang saya tampilkan ya, kemudian siswa diminta meringkas. Terus yang ketiga, yang terakhir ya, indikatornya terkait dengan tanggapan positif dan tanggapan negatif. Nah, siswa diminta untuk memberikan ya, menentukan ya, tanggapan positif yang terkait dengan paragraf ya, yang ada dalam teks. Itu Bapak Ibu ya. Mohon tanggapannya gitu. Sudah Atau nggih Pak Rus? nggih, Masih ada lagi mboten? mboten. Oke, terima kasih kepada Bapak Rusmantara yang sudah menyampaikan presentasinya hari ini. Semoga Bapak Ibu yang ingin memberikan tanggapan kami persilahkan. Saya ingin bertanya, boleh nggih Pak Ros? Boleh. Nggih, itu asesmen formatif atau sumatif nggih Pak? Saya memahaminya sebagai asesmen sumatif Bu. Pripun? Asesmen sumatif. Sumatif. Kalau Padahal formatif katanya formatif ya. Nah, gini, saya informasinya memang nggak begitu lengkap ya kemarin ya, sehingga saya pahami sebagai asesmen akhir ya, yaitu kan asesmen sumatif ya. Kalau asesmen formatif itu kan lebih menjajaki ke ini ya pemahaman ya siswa dalam proses toh niku ya. Itu ya. Dan saya belum sempat membuatnya nih ya. Karena koordinasi dengan teman-teman itu tidak intens di sini. Satu karena kesibukan, yang kedua ini kebetulan ya MTS 1 itu sedang mengadakan studi apa buan? Studi wisata ya, yang kelas 9 ya. Sehingga tidak lengkap ini. Kenapa Bapak Ibu Guru? Ngaten Bu Gita ya. Nggih, pun Pak, nggih. Monggo buku nih. Monggo Bapak Ibu, mungkin yang lain akan memberikan tanggapan. Coba dari saya ya begini. Iya, semoga. Monggo Bu Dina. Ya, terima kasih. Yang pertama kami sampaikan pada Pak Ros yang sudah mempresentasikan hasil penyusunan asesmen yang seharusnya formatif gitu kita. Ini tadi adalah asesmen sumatif. Kemudian memang saya menanggapi sebentar terkait yang tadi disampaikan Pak Rus di awal. Kalau yang sesuai yang disampaikan oleh Pak Kristiana Jati itu kemarin memang untuk penyusunan asesmen termasuk pemilihan teks yang itu jatah kelas 7, kelas 8 atau kelas 9 itu memang antar madrasah itu bisa saja berbeda tergantung dengan penyusunan alur tujuan pembelajaran yang sudah disepakati oleh guru serumpun. Maka kan Bapak Ibu Kadosi seperti itu. Nah kemudian
mengapa ini kok kita tampilkan di sini? Itu saya kira kita bisa mencontoh tipe-tipenya, walaupun teksnya nanti berbeda. Misalnya, loh ini kok ada tanggapan kritis, padahal di madrasah saya itu tanggapan kritis untuk kelas 9 misalnya atau kelas 8 itu tidak masalah, tetapi yang perlu kita ketahui di sini adalah bagaimana teknis atau prosedur kita ketika menyusun asesmen tersebut. Nah, yang diberikan Pak Ros ini sebenarnya tergantung sudut pandang kita menurut saya. Ini bisa jadi asesmen formatif dan juga bisa jadi asesmen sumatif. Kalau penjelasan Pak narasumber kemarin kalau nggak salah, tergantung tujuannya untuk apa. Misalnya kalau ini digunakan untuk menjajaki kemampuan siswa terkait dengan teks tanggapan kritis atau apa ya, teks yang sesudah anak bisa memberikan tanggapan, misalnya ya ada teks diskusi misalnya. Anak harus menguasai teks diskusi ketika dia sudah melalui atau sudah paham dengan teks tanggapan. Ini bisa kok dijadikan asesmen formatif menurut saya. Oh, dia sudah bisa menguasai materi atau indikator prasyarat, misalnya prasyarat untuk menguasai teks diskusi. Oh, ini di sini bisa, walaupun bentuk asesmen formatifnya tidak berupa wawancara, tidak berupa observasi, tapi melalui soal itu juga boleh. Jadi menurut saya ini mau dibawa kemana itu tergantung tujuan kita. Ketika ini digunakan setelah kita selesai memberikan materi atau TT, tujuan pembelajaran terkait dengan teks tanggapan kritis, ini kita lakukan asesmennya setelah satu tujuan pembelajaran itu selesai, ini bisa menjadi asesmen sumatif. Seperti itu kalau menurut pemahaman saya. Seperti itu. Kemudian memang ya kalau formatif itu kita wawancara aja, nggak harus pakai soal, kita langsung bertanya pada anak ini, itu juga sudah menjadi sebuah asesmen begitu. Berarti kalau miliknya Pak Ros ini asesmennya berupa soal pilihan ganda begitu. Itu hanya menguatkan saja seperti itu Bu Kuni. Terus terkait dengan yang disampaikan Pak Ros, memang ini ada sebuah dilema. Saya kira saya sendiri di forum MKKS K2M itu sebenarnya kalau kurikulum merdeka kok soalnya dibuat NBMP, itu sebenarnya saya juga kurang sependapat karena memang bisa saja pembagian ATP dari masing-masing madrasah itu berbeda. Nah itu kalau nggak salah tujuannya K2M itu ya untuk memfasilitasi itu, karena tidak semua guru bisa menyusun soal, katanya seperti itu. Jadi begitu aja Bu Kuni. Tetapi ini sebenarnya kan ada Google Drive ya, ada file yang dijadikan format yang harus diisi dulu ya, rintik-rintik TP-nya apa, di breakdown menjadi indikator, kemudian bentuk asesmennya apa, berupa soal atau berupa laporan hasil observasi atau pengamatan atau wawancara, terus baru bawahnya itu instrumennya seperti ini kalau soal seperti ini. Begitu. Itu saja Bu Kuni tanggapan dari saya. Matur nuwun. Terima kasih atas tanggapan dari Bu Rina. Mungkin Bapak Ibu yang lain ada yang mau memberikan tambahan atau menanggapi atau mengevaluasi? Bertanya juga boleh, silahkan. Buten sudah tidak ada nih Bapak Ibu. Mbak Iko bisa di-mute dulu nggih. Oke, Bapak Ibu, dari presentasi Pak Ros hari ini, mungkin kita sedikit mengambil kesimpulan bahwa yang namanya asesmen formatif. Bu Kuni bisa saya nanggapi sebentar, ya? Oh, nggih, monggo Pak Ros. Yang pertama ya terima kasih pada Bu Rina. Ya, saya juga persis pemahaman seperti jenengan gitu kan.
Karena memang ya, kalau kita merunut ya dalam pembelajaran, kalau dulu istilahnya kan standar kompetensi dasar ya. Kalau sekarang kan nggak itu ya. Kalau misalnya kita berbasis indikator ya kan pertama indikator ya, kemudian yang kedua itu per bab ya, yang ketiga semester gitu. Sehingga ya soal-soal seperti ini bisa saja masuk menjadi soal formatif ketika kita hanya ngukur ini dalam satu bab ya, untuk nanti ya sampai ke tujuan akhir itu dalam satu semester ketika etek itu atau indikator ya. Makanya itu ya. Ketika ya, saya disupervisi oleh Bu Eti ya di kelas 7F waktu itu gitu ya. Beliau juga mengemukakan ya bahwa yang namanya yang formatif itu kan lebih banyak itu bisa dengan penilaian langsung ya. Misalnya dengan pertanyaan-pertanyaan secara lisan ya. Kemudian dari jawaban siswa itu ya kita bisa mengukur yang dicapai oleh siswa dalam tahapan ya materi tertentu ya. Atau juga dengan ya angket ya atau wawancara, tapi itu kan waktu tersendiri ya. Saya rasa kalau itu lebih ke ini ya yang penilaian awal ya, penilaian diagnostik ya. Itu saja nih. Terima kasih ya pada teman-teman ya. Kemudian ya mohon maaf ya bila tidak sesuai dengan rencana semula ya, karena keterbatasan informasi yang saya dapat gitu ya. Sekali lagi terima kasih ya. Untuk saya akhiri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ros. Sedikit menambahkan ya, untuk mohon maaf ini kami dari tim menyampaikan itu sudah jauh-jauh hari nggih Pak. Jadi kalau seakan-akan ada kalimat yang mengatakan kalau kurang info itu, jika memang itu kesalahan kami karena informasinya kami menyampaikannya mendadak atau terlalu dekat dengan hari H, kami minta maaf sebagai tim, terutama saya ketua untuk tim dari acara ini, kami mohon maaf. Begitu Pak. Tapi kalau memang ada hal yang lainnya nggih, kita luruskan mawon nggih. Jadi kalau dari tim sendiri kemarin sudah memberitahu jauh-jauh hari seminggu sebelumnya. Ngaten mawon, saya kembalikan pada buku nih. Terima kasih Bu Ketua. Mungkin untuk evaluasi kita bersama Bapak Ibu, jika ada informasi grup MGP, monggo bisa disimak dan dicermati dengan baik-baik. Di situ juga sudah saya share berulang kali untuk pembagian tugasnya ketika pada saat hari H, itu juga saya ulang sebelum saya tutup acaranya, sekolah mana, madrasah mana yang sudah saya tadi kan mendapatkan jatah. Madrasah mana yang akan mendapatkan tugas dalam presentasi juga sudah saya sampaikan sebelum saya tutup acara di workshop hari pertama. Berikutnya juga saya menyampaikan ulang terkait dengan pembagian tugasnya di hari Jumat di minggu yang sama setelah workshop hari pertama selesai. Tapi mungkin jika dari panitia banyak kekurangannya kami mohon maaf nih Bapak Ibu. Tapi mohon nanti jika ada informasi dari grup, monggo bisa dicermati. Apalagi kita guru bahasa Indonesia juga katanya kan literasi nggih Bapak Ibu. Mungkin bisa kita terapkan dengan baik. Menanggapi tentang presentasi dari Pak Ros dan yang sesi pertama ini, mungkin kita bisa menarik kesimpulan nggih, bahwa yang namanya asesmen formatif ini kan asesmen yang kita lakukan di saat pembelajaran. Jadi dengan variasi yang ada kita bebas memilih, mau itu tes lisan, mau itu observasi, mau itu esai atau uraian atau soal pilihan ganda pun boleh. Tapi dengan catatan bahwa memang tujuannya untuk formatif bukan untuk penilaian sumatif yang akan kita cantumkan di penilaian raport. Kemudian dari berbagai contoh sebelumnya mungkin kita juga bisa tahu ketika membuat asesmen formatif, ketika milih soal pilihan ganda pun tidak harus 40, nggih, berarti kan bisa misalnya 5 soal atau uraian 10 soal misalnya, contohnya saja seperti itu. Jadi saat pembelajaran kita pakai yang bagaimana, ya itulah yang formatif.
Ya, terima kasih Pak Ros atas presentasinya. Kita lanjutkan ke presentasi yang berikutnya, yaitu dari MTS Al-Falah. Ini siapa nggih yang ajeng presentasi atas nama sinten? Saya Bu Nikita. Nggih, Bu Nikita, monggo kami bisa persilahkan jenengan untuk memberikan presentasi hari ini terkait asesmen sumatif. Sumonggo. Oke, baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kami. Saya perwakilan dari MTS Al-Falah ingin menyampaikan beberapa hal terkait dengan asesmen sumatif. Tapi nanti mohon maaf apabila masih ada kekurangan, boleh kita untuk mendiskusikan lebih lanjut. Yang sebelumnya, yang terhormat kepada Ketua MGMP Bahasa Indonesia MTS Kabupaten Bantul, yang kami hormati pengurus MGMP Bahasa Indonesia MTS Kabupaten Bantul beserta anggota MTS Bahasa Indonesia Kabupaten Bantul. Oke, hari ini saya akan mempresentasikan asesmen sumatif. Izin share screen ya. Apakah sudah terlihat, Bu? Sampun, Bu Nikita sudah terlihat. Oke, berdasarkan pemahaman saya dan beberapa literasi yang saya baca, bahwa asesmen sumatif ini ada dua, yaitu asesmen sumatif di akhir lingkup materi, yaitu memiliki fungsi ada 4. Yang pertama adalah sebagai alat ukur untuk mengetahui hasil belajar peserta didik. Kemudian yang kedua sebagai bahan refleksi. Ketiga, umpan balik untuk merancang perbaikan proses. Dan yang terakhir adalah melihat kekuatan dan kelemahan peserta didik. Nah, dalam hal ini saya mengambil teknik yaitu terkait dengan penilaian produk. Dan yang terakhir nanti hasilnya akan berupa dengan angka. Kemudian yang kedua, yaitu asesmen sumatif semester. Nah, ini kaitannya dengan ujian kita yang kemarin, SAS kalau tidak salah ya, sumatif akhir semester. Untuk fungsinya sendiri hampir sama, yaitu yang pertama sebagai alat ukur untuk mengetahui hasil belajar peserta didik, kemudian yang kedua adalah mendapatkan nilai capaian hasil belajar dibandingkan dengan kriteria capaian yang telah ditetapkan. Kemudian yang ketiga memberikan umpan balik, dan yang terakhir adalah melihat kekuatan dan kelemahan dari peserta didik. Nah, untuk tekniknya, yang kedua ini saya menggunakan tes tertulis, yaitu berupa pilihan ganda. Kemudian hasilnya nanti akan berupa angka. Oke, yang selanjutnya ini saya memberikan modul ajar terkait dengan teks prosedur yang sudah ada di semester pertama kemarin. Ini saya tidak memaparkan semua saja, hanya kompetensi awalnya, yaitu nanti yang akan dicapai itu mengungkapkan dan mempresentasikan teks prosedur secara lisan maupun tertulis dengan menyajikan teks prosedur sesuai dengan struktur dan kebahasaannya. Nah, ini yang akan kita capai di akhir dari materi teks prosedur. Oke. Kemudian profil pelajar Pancasila sama, P5 PPRA, sarana prasarananya juga sama. Kemudian kita lanjut ke komponen inti saja ini, yaitu terkait dengan capaian pembelajaran. Ini sudah saya copy di aturan dari Kemendikbud, yaitu terkait dengan fase D, ranah MTS atau SMP. Kemudian ini adalah capaian pembelajaran. Tadi saya sudah menyampaikan hasil akhirnya adalah untuk mempresentasikan atau berbicara. Nah, selain itu saya juga mengambil elemen
terkait dengan menulis. Nah, harapannya nanti di akhir itu siswa dapat menghasilkan sebuah produk, yaitu teks prosedur, sekaligus nanti dapat mempresentasikan juga bersama dengan kelompoknya. Oke, selanjutnya adalah tujuannya. Yang pertama adalah mencermati video, kemudian memahami langkah-langkah menulis dan mempresentasikan. Nah, selanjut kepada asesmennya saja, Ibu. Langsung. Untuk asesmen sumatif ini, tadi saya sudah menyampaikan di awal bahwa teknik saya yang saya ambil adalah produk, yaitu terkait membuat teks prosedur makanan tradisional. Nah, di sini saya sudah memberikan LKPD, yaitu siswa disuruh untuk membuat sebuah kelompok kecil. Nah, harapannya di dalam sebuah kelompok ini peserta didik dapat membuat bersama dengan kelompoknya terkait dengan temanya adalah makanan tradisional. Kemudian yang selanjutnya akan didiskusikan bersama kelompok bagaimana tentang desain teks prosedur, kemudian teksnya bagaimana, dan yang terakhir nanti akan mempresentasikan. Oke. Nah, ini adalah penilaian evaluasi atau kisi-kisi dari penilaian evaluasi. Ini saya mengambil materinya adalah teks prosedur, tujuan pembelajarannya yang akhir adalah mampu mengungkapkan dan mempresentasikan teks prosedur secara lisan maupun tertulis dengan menyajikan teks prosedur sesuai dengan struktur dan kebahasaannya. Berbentuknya adalah produk dan indikator soalnya nanti sesuai dengan LKPD yang telah saya sampaikan tadi, levelnya adalah C5. Ya, lanjut. Ini adalah penilaian presentasi. Karena saya menilainya itu dua hal. Yang pertama adalah dari segi praktiknya atau penyampaiannya. Yang kedua adalah dari segi tulisannya, yaitu terkait dengan keterampilan menulisnya. Oke, yang pertama ini saya ada 5 indikator terkait dengan penilaian presentasi. Yang pertama yaitu terkait dengan kesesuaian tema. Nanti skornya antara rentang 1 sampai 4. Skor rentang 1 itu dari yang belum menguasai sampai yang 4 sudah tepat dan sesuai dengan tema. Kemudian yang kedua adalah isi presentasinya. Apakah sudah lengkap terkait dengan struktur dan kebahasaannya ataupun belum. Kemudian yang ketiga adalah kepercayaan diri. Jadi ketika kita presentasi pasti hal ini juga menjadi poin yang penting, percaya diri. Kemudian yang selanjutnya adalah penggunaan bahasa. Nah, penggunaan bahasa ini terkait dengan bahasa yang digunakan apakah mudah dipahami atau sulit untuk dipahami. Dan yang terakhir adalah ketepatan intonasi dan kejelasan artikulasi. Nah, dalam berpresentasi ini juga sangat penting karena menjadi dasar atau modal utama seorang berpresentasi, yaitu terkait dengan kejelasan artikulasi maupun intonasinya. Nah, bagaimana penilaiannya? Di sini saya menilainya berdasarkan total skor yang sudah didapatkan, kemudian dikalikan 100 dan dibagi 20. Oke. Saya mengasih contoh seperti ini. Apakah terlihat, Bu? Terlihat. Terlihat. Ini penilaian saya terkait dengan presentasi. Saya mengambil 5 nama. Ini namanya relevan, tetapi nilainya ada beberapa yang tidak relevan karena ini saya sebagai contoh saja, bukan yang realitanya. Yang pertama adalah misalnya
Erlinda, ini adalah nama siswa. Kesesuaian dengan tema, dia memiliki skor 4, artinya sudah sesuai dengan tema. Kemudian dia juga memiliki skor 4 di isi presentasi skor, artinya di isi presentasinya sudah mencangkup baik struktur maupun kebahasaannya. Kemudian terkait dengan percaya diri, ini skornya 3. Dilihat dari skornya ini mungkin masih belum terlalu percaya diri. Kemudian yang selanjutnya adalah penggunaan bahasa. Skornya adalah 3, ini terkait dengan penggunaan bahasa saat berpresentasi, mudah dipahami atau tidak. Mungkin kalau skornya 3, ya masih ada beberapa kata yang belum bisa dipahami. Kemudian yang terakhir adalah ketepatan intonasi, kejelasan artikulasi 4, artinya sudah tepat intonasinya dan jelas artikulasinya. Nah, dari kelima indikator ini yang sudah ada skornya, kemudian jumlahnya adalah 18. Kemudian tadi dibagi dengan total keseluruhan skor yaitu 20, maka dia akan mendapatkan nilai 90 dalam penilaian presentasi. Oke. Begitu. Nah, ini ada deskripsi penilaian. Rentangnya dari 0 sampai 69, itu peserta didik perlu meningkatkan kembali pemahaman materi elemen berbicara dan presentasi. Kemudian 70 sampai 79 peserta didik cukup memiliki pemahaman materi, elemen, berbicara, dan presentasi. Kemudian rentan antara 80 sampai 89 peserta didik sudah baik dalam memahami materi, elemen, berbicara, dan presentasi. Kemudian rentan 90 sampai 100 peserta didik sangat baik dalam memahami materi, elemen, berbicara, presentasi. Karena skor Erlinda tadi 90, maka anak ini dikatakan sangat baik dalam memahami materi, elemen, berbicara, dan mempresentasikan. Oke, kemudian kita lanjut ya Bu. Tadi kan sudah yang elemen yang presentasi. Nah, ini dilihat dari isi teksnya, yaitu terkait dengan penulisan dari teks prosedur. Ini ada indikatornya, isinya, kemudian organisasi, yaitu terkait dengan teratur logis, teratur tidak logis, kurang teratur dan logis, kurang teratur dan kurang logis. Ini adalah indikatornya. Kemudian yang ketiga adalah pilihan kata, keempat kalimat, dan yang kelima adalah ejaan. Nah, ini rentan skornya kurang lebih sama dengan yang tadi. Kemudian caranya juga hampir sama. Ini. Ini terkait dengan penilaian isi teks prosedur. Sekilas masih sama penilaian dengan presentasi yang teks prosedur tadi. Mungkin yang berbeda adalah pada deskripsi penilaiannya saja, dari rentangnya 0 sampai 70 untuk isi teks prosedur. Itu yang perlu meningkatkan kembali pemahaman materi. Kemudian 71 sampai 80 itu cukup memiliki pemahaman materi elemen. Kemudian 81 sampai 90 itu sudah baik, dan yang terakhir rentan 91 sampai 100 itu sangat baik. Oke. Kemudian selanjutnya ini adalah sumatif tertulis atau pilihan ganda. Nah, ini saya buatnya untuk kemarin SAS atau sumatif akhir semester berupa pilihan ganda. Mungkin soal saya masih jauh
dikatakan baik karena masih dalam proses belajar. Ini ada beberapa contohnya. Kemudian setelah melalui sumatif tertulis pilihan ganda, yang terakhir adalah perlu adanya umpan balik terkait dengan baik itu peserta didik atau guru. Nah, umpan balik ini kemarin juga ada di asesmen formatif, tetapi juga perlu di asesmen sumatif. Yang pertama adalah refleksi peserta didik. Tujuannya untuk apa? Yang pertama, untuk membantu peserta didik mengetahui kelebihan dan kekurangan mereka. Kemudian yang kedua adalah memberikan umpan balik sesama teman supaya saling belajar satu sama lain. Kemudian yang terakhir adalah ini terkait dengan refleksi guru. Guru juga perlu untuk berefleksi. Untuk apa tujuannya? Yaitu untuk memberikan informasi perkembangan murid untuk memodifikasi pembelajaran yang berikutnya, supaya pembelajarannya juga disesuaikan dengan minat peserta didik, seperti itu. Kemudian yang terakhir, ini kaitannya dengan nilai yang dibuat pada saat akan dicantumkan di rapot. Ini ada beberapa contoh karena saya mengambilnya materi teks prosedur, maka saya nilainya di sini hanya memasukkan yang teks prosedur saja. Yang pertama ada elemen, karena saya di materi teks prosedur ini mengambil semua elemen, maka saya memasukkan semua elemen, baik itu menyimak, membaca, memirsa, berbicara, mempresentasikan, dan yang terakhir adalah menulis. Nah, capaian belajarnya tidak saya tulis karena ini terlalu panjang untuk mengopi di aturan dari Kemendikbud. Kemudian yang selanjutnya di sini ada kolom. Yang pertama adalah formatif, yang kedua adalah sumatif. Nah, kita fokus kepada sumatif saja. Nah, di dalam teks prosedur ini saya ada dua sumatif. Yang pertama dan kemudian yang sumatif kedua. Lalu nilai akhir ini adalah rata-rata dari sumatif 1 dan sumatif 2. Kemudian yang terakhir ini terkait dengan penilaian tes tertulis SAS, ini saya masukkan di sini. Kemudian baik di nilai akhir formatif, nilai akhir sumatif, tes tertulis, kemudian di rata-rata menjadi hasil akhir nilai rapot untuk materi teks prosedur. Begitu. Untuk deskripsi penilaiannya hampir sama, rentannya 0 sampai 70. Peserta didik perlu meningkatkan kembali pemahaman terkait elemen, baik itu menyimak, membaca, memirsa, berbicara, mempresentasikan, menulis. Kemudian 71 sampai 80 peserta didik cukup memiliki pemahaman, 81 sampai 90 sudah baik, dan 90 sampai 100 itu dikatakan sangat baik. Oke, rata-rata nilai rapot di sini masuk kepada rentan ini 71 sampai 80 dan 81 sampai 90. Mungkin seperti itu, Bu, dari pemahaman saya dan beberapa literasi yang saya baca. Mungkin nanti apabila Bapak Ibu ada yang jauh lebih paham dari saya, semoga bisa menambahkan dan saling sharing. Begitu. Terima kasih. Terima kasih Bu Nikita. Ini Masya Allah sekali. Ini saya sangat terkagum-kagum ya. Tepuk tangan. Mungkin bisa diberikan aplaus Bapak Ibu. Ini kita dapat paket lengkap ya. Ini dari Bu Nikita. Mulai dari penjelasan awal sampai benar-benar ke tahap refleksi dan penjelasan skornya. Ini luar biasa sekali. Terima kasih sekali Bu Nikita atas presentasinya yang luar biasa. Terima kasih, Bu.
Nggih, Bapak Ibu, ini masuk ke tanggapan nggih, monggo jika Bapak Ibu ajeng bertanya atau memberikan tanggapan ataupun evaluasi, saya persilahkan. Sumangga. Monggo, monggo, ayo dipun tanggapi. Walaupun hanya wah mantap loh. Nanti saya terus tanggapi. Ayo Bu Ratni, Bu Yani, Bu Anu, monggo. Bu Yulian sepertinya juga menyimak. Saya malah meng melongo Bu Rina. Walah, ya ora apa-apa. Tanya Bu, Bu Dwi Artati, ayo. Suaramu mana? Bu Asri. Terkesima. Ya. Saya juga sama, malah mumet. Terkesima mah raiso komen. Bagus banget, luar biasa. Malah sampai nggak bisa komen ini, malah hanya Terkesima itu terheran-heran. bahasa Indonesianya Lah saking malah main domblong Iya, Bu. oh. Kok iso ya kaya ngono gitu loh. Mungkin perlu dibagi nanti ilmunya gitu ya dari Bumi kita, mungkin besok ketika mungkin ada refleksi gitu, mungkin bisa berbagi ilmunya gitu aja. Terima kasih Bumi kita. Ibu, sami-sami. Saya tak nanggapi ya, wong saya itu orangnya kepoan. Jadi ya kalau ada orang yang presentasi, saya pengen tanya lebih lanjut. Kemarin tadi itu yang belum saya temukan kayaknya KKP, ini mboten Buni kita. Ya sebenarnya yang Buni kita tulis itu sudah ada modal untuk menuliskannya pada KKP, karena tadi Buni kita sudah mencantumkan kriteria ya, skor sekian sampai sekian sangat baik dan sebagainya itu loh. Ada nggak Buni kita ya? Itu sebenarnya sudah membicarakan tentang KKP. Kalau yang kemarin saya tangkap dari Pak Kristiana Jati itu. Kemudian yang lain-lainnya, kalau nggak salah jenengan tadi berbentuk apa ya tadi? Soal atau apa? Bentuk instrumennya tadi apa Buni kita untuk ini tadi? Ini Bu. Soal kan ya, soal pilihan ganda gitu kan tadi awal-awal sepertinya nyebut begitu. Dia betul. Atau itu formatifnya? Ya, saya terus tadi yang terakhir saya ambilnya pilihan ganda yang akhir semester. Oh, itu yang sumatif nih, pilihan ganda. Oh, kemudian yang produk tadi apa? Formatif yang penilaian Tidak produk sumatif, tapi itu masuknya sumatif di akhir lingkup materi. Materi dari teks prosedur. Kalau yang terakhir tadi, yang pilihan ganda itu masuknya sumatif semester, yaitu dalam satu semester atau SKS. Oh, nggih. Berarti apa? Yang lebih lama rentangnya nggih yang pilihan ganda itu. Oh ya udah. Nggih, kalau begitu terima kasih atas penjelasannya. Hanya tadi ya mungkin yang KKTP kayaknya kita memang harus itu ya Bu Gita ya, Bu Buni. LK yang kita gunakan itu sepertinya kan LK yang dari Pak Kris itu ya yang kita bahas sekilas waktu di akhir-akhir itu loh. Kemudian saya bilang Pak nanti di-share biar bisa diteruskan. Mungkin dari itu dulu modalnya. Kemudian nanti detailkan pada bentuk soalnya. Begitu enggak sih ya Bu kita sama Bu Buni? betul. Oh iya. Kalau ini memang sudah detail banget sih, tapi memang
untuk memudahkan kita semua. Langkahnya itu kan mulai menulis dari yang CK itu ya, elemennya apa, kemudian nanti tujuan pembelajarannya apa, kemudian indikatornya apa, terus termasuk ada KKTP-nya gitu juga tuh Bu kita Bu Kuning. Terus baru Terus gitu. Bu Rina, biar nanti juga ketika asesmen jadi tahu yang mau dicapai apa. Oh, ya. Sebenarnya Bu Nikita ini sudah punya modal banyak. Ini tinggal midah-midah di kolom yang kemarin LK-nya dibagikan oleh di drive itu, yang tadi saya up lagi. Betul Bu Rina? Nggih, matur nuwun. Selamat Bu Gita. Sinten wau? Nikita. Nikita Willy. Oh, dan Bu Rini. Wah, ini dua sejaliman Bu Murtina kok nggak kelihatan. Alhamdulillah, itu luar biasa ya. Kemarin pas pelatihan juga maju top. Nggih, matur nuwun untuk MTS Al-Falah. Nanti filenya bisa dibagikan atau panitia kalau sudah menyiapkan Google Drive bisa diunggah di sana. Terima kasih, begitu aja Bu Kuning. Nggih, Bu Rina. Mbak, sini saya disebut dulu. Bapak Ibu, ada lagi yang mau memberikan tanggapan? Jika tidak ada, saya tutup untuk presentasi yang kedua ini. Tidak ada, nggih? Nggih, Bapak Ibu, ini presentasi yang kedua sekaligus yang terakhir untuk hari ini. Karena dari MTS 5 Bantul berhalangan ikut karena baru ada acara HAP, nggih. Dan kita akan alihkan di Selasa minggu depan tanggal 12 Maret. Pangapunten mengganggu waktu liburnya karena itu pas libur awal puasa, nggih. Monggo nanti jika bisa menyempatkan waktu bisa derek pemirsa, semisal mboten ya. Nggih, nanti kita usahakan nggih Bu, Pak, karena kan nggak lama, paling hanya satu MTS Mawon, jadi kita minta tolong kesediaan Bapak Ibu semua untuk hadir satu kali lagi di Zoom pada tanggal 12 untuk memirsa dari kawan kita, teman kita MTS 5 Bantul. Mohon diinfokan juga Bu Kuning untuk sertifikatnya nggih. Oke, terima kasih Bu Gita. Bapak Ibu, ini karena sudah selesai sesi presentasi, berikutnya adalah lain-lain, nggih. Sebelumnya saya ingin memberikan beberapa informasi, mungkin bisa agak nanti di note, nggih, agak diingat-ingat. Yang pertama tadi untuk Selasa minggu depan tanggal 12 Maret kita masih ada presentasi dari MTSN 5 Bantul. Kemudian yang kedua, meskipun ini ada 4 madrasah yang presentasi terkait asesmen baik formatif maupun sumatif. Nanti semua peserta tetap wajib mengumpulkan asesmen. Nanti bisa milih nggih mau yang formatif atau yang sumatif. Bisa menggunakan format yang sudah diberikan oleh Pak Angga yang ada di drive yang sudah di-share di sana. Kemudian nanti juga akan kami sediakan link untuk panjenengan mengupload file tersebut. File tersebut nanti akan dijadikan sebagai salah satu standar atau syarat untuk bisa mendapatkan sertifikat dari workshop kegiatan ini, selain dari kehadiran panjenengan. Kemudian untuk pembuatan asesmen dari setiap peserta, monggo bisa dimulai dari sekarang tidak apa-apa, karena nanti paling lambat tanggal 19 Maret, hari Selasa, itu paling lambat. Jadi kalau mau mengumpulkan sebelum itu, apresiasi dari kami, terima kasih banyak. Kemudian, Bapak Ibu, ini saya sedikit mengambil kesimpulan dari asesmen sumatif yang disampaikan hari ini, bahwa tadi karena asesmen sumatif digunakan untuk penilaian rapot, dan di dalam rapot seperti yang kita ketahui kan tidak hanya satu nilai yang kita cantumkan, jadi bisa diambil dari beberapa. Jadi termasuk dari akhir pembelajaran setiap bab kita bisa menggunakan untuk nilai sumatif dan tidak terpacu hanya pada soal pilihan ganda. Kalau melihat dari bunyi kita tadi menggunakan keterampilan, bukan keterampilan, penilaian proyek atau asesmen
produk ya tadi ya, Bung ya. Asesmen produk. Jadi tidak harus menggunakan soal pilihan ganda. Boleh mungkin tidak di sumatif atau bisa digunakan di bagian formatif. Bapak Ibu, ini informasi yang bisa saya sampaikan. Mungkin ada informasi tambahan dari Bu Rina. Tidak, Bu, ini sudah cukup. Oke, terima kasih. Bapak Ibu yang saya hormati, ini berhubung berakhir sudah nggih acara hari ini. Alhamdulillah bisa berjalan lancar dan saya sangat mengapresiasi, kami juga dari tim mengapresiasi atas peserta yang sudah memberikan presentasi terbaiknya. Tidak lupa juga terima kasih untuk presentasi sebelumnya. Saya masih ingat dari MTS Al-Furqan yang sangat luar biasa. Terima kasih sekali. Kemudian Bapak Ibu tolong jangan lupa screenshot tampilan Zoom kali ini karena tidak ada yang di YouTube. Nanti untuk dilampirkan link presensi sudah saya sampaikan di chat Zoom, silahkan bisa diisi. Foto bersama. Oh ya, monggo Bapak Ibu bisa dihidupkan kameranya. Kita cekrek bersama alias foto bersama. Jangan lupa senyumnya, senyum termanis terindahnya. Ikut foto. Monggo yang masih layarnya belum kelihatan ini. Kita halaman 1 dulu ya. Hitung Bu kita. 1, 2, 3 senyum. Oke, Bapak Ibu. Bentar, halaman 2 biar rata. 1 kali lagi nggih. Oke. Siap Bapak Ibu? Kami hitung 1, 2, 3 Kimki. Ya, sampun. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Karena ini sudah sampai di penghujung acara workshop hari ini, marilah kita tutup acara hari ini dengan membaca lafal hamdalah bersama. Alhamdulillahirobbilalamin. Saya sebagai pembawa acara hari ini tentunya mohon maaf apabila sekali kekurangan saya dalam memandu acara, dan terima kasih atas kehadiran dan partisipasi dari panjenengan semua yang sangat luar biasa. Ya, sampai jumpa di pertemuan berikutnya ya Bapak Ibu, dan jangan lupa tugasnya membuat asesmen semangat. Dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Gita. Ya, sampai Teman-teman semua, mohon maaf.